Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wara Dewandari. Saya CPNS dari pemerintah Kota Pekalongan. Saya peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 59 tahun 2021 dari PPSDM Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan selama masa habituasi di SD Negeri Kradenan 04 Kota Pekalongan. Berikut adalah video pelaksanaannya. Judul aktualisasi ini adalah penerapan pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi Google Meet untuk mengoptimalkan pembelajaran daring kelas 5 SD Negeri Kradenan 04 Kota Pekalongan. Kegiatan aktualisasi ke-1. Pada kegiatan aktualisasi ke-1 ini, langkah yang saya laksanakan pertama adalah menentukan jadwal konsultasi dengan mentor. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, memperoleh surat pernyataan persetujuan dari mentor. Melalui kegiatan konsultasi dengan mentor ini, saya memperoleh masukan, arahan demi ketercapaian pelaksanaan program pembelajaran yang memanfaatkan penggunaan aplikasi Google Meet untuk mengoptimalkan pembelajaran daring kelas 5 SD Negeri Kradenan 04 Kota Pekalongan. Kegiatan aktualisasi kedua. Pada kegiatan aktualisasi kedua ini, saya menyiapkan perangkat pembelajaran dengan menerapkan strategi dan media pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran yang memanfaatkan penggunaan aplikasi Google Meet. Adapun perangkat pembelajaran yang saya susun, pertama RPP, yang kedua LKPD, yang ketiga bahan ajar, keempat soal pretest, kelima soal posttest, keenam, angket minat belajar siswa dengan aplikasi WhatsApp. Ketujuh, angket minat belajar siswa dengan aplikasi Google Meet. Kedelapan, media pembelajaran. 9, dokumentasi kegiatan. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP ini disusun dengan mode daring dan pelaksanaan pembelajarannya disesuaikan dengan abad 21, yaitu mencakup 4C, collaboration, communication, critical thinking, dan creativity. Dalam pembelajarannya juga menerapkan prinsip TIPEC atau TPACK yang berbasis teknologi. Pembelajaran yang kami laksanakan ini dengan melakukan pendekatan saintifik dan menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Jadi, pembelajaran ini diharapkan akan berpusat pada siswa dan berkesan bagi siswa. Lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD yang kami susun terdiri dari 2 LKPD, LKPD 1 untuk muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan LKPD 2 untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi ajar. Materi ajar tema organ gerak hewan dan manusia, subtema organ gerak hewan. Materi ajar ini terdiri dari materi muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan materi dari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan penyusunan materi ajar ini adalah untuk memperluas dan memperdalam pemahaman siswa terkait materi yang akan dipelajarinya. Media pembelajaran. Media pembelajaran yang kami susun adalah dalam bentuk slide PowerPoint. Media ini memuat materi yang akan dipelajari oleh siswa, tes konsentrasi untuk memfokuskan siswa, kuis untuk mengukur tingkat pemahaman siswa, dan ice breaking dalam bentuk lagu maupun tepuk.
soal pretest. Soal pretest ini disusun untuk mengukur dan mengetahui tingkat kemampuan awal siswa sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan aplikasi Google Meet. Soal pretest ini terdiri dari 10 soal, skor setiap soal 10 poin, dan skor keseluruhan adalah 100 poin. Sedangkan untuk mengukur ketercapaian pemahaman siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan aplikasi Google Meet, kami memberikan soal post-test yang terdiri dari 10 soal, di mana skor setiap soal 10 poin, dan skor maksimal secara keseluruhan adalah 100 poin. Penyusunan angket minat belajar. Angket minat belajar yang kami susun terdiri dari 2 angket. Angket yang pertama untuk mengukur minat belajar siswa selama mengikuti pembelajaran dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, dan angket yang kedua untuk mengukur minat belajar siswa selama mengikuti pembelajaran menggunakan aplikasi Google Meet. Kedua angket tersebut kami susun dalam bentuk Google Form, sehingga sangat mudah untuk diakses dan dikerjakan oleh siswa. Kegiatan aktualisasi ketiga. Kegiatan aktualisasi ketiga ini saya mengadakan diskusi dengan rekan sejawat di sekolah terkait program pelaksanaan pembelajaran yang memanfaatkan aplikasi Google Meet. Langkah pertama yang saya laksanakan adalah melakukan diskusi dengan rekan sejawat. Yang kedua, mencatat hasil diskusi. Yang ketiga, melakukan simulasi penggunaan aplikasi Google Meet. Pada kegiatan diskusi ini, saya memperoleh masukan dan juga arahan dari rekan sejawat kami demi ketercapaian pelaksanaan aplikasi Google Meet. Berikut adalah hasil diskusi dari rekan sejawat yang kami catat terkait dengan pelaksanaan pembelajaran aplikasi Google Meet. Kegiatan sosialisasi program. Kegiatan ini dilakukan bersama rekan sejawat dan juga mentor. Kegiatan ini dilakukan untuk mengecek kesiapan dalam penggunaan aplikasi Google Meet sebelum melakukan pembelajaran secara langsung kepada siswa. Kegiatan aktualisasi keempat. Pada kegiatan aktualisasi keempat ini, saya melaksanakan program pembelajaran dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi Google Meet. Langkah pertama yang saya laksanakan yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada orang tua wali murid kelas 5 terkait rencana penggunaan aplikasi Google Meet. Yang kedua, diperoleh hasil pretest siswa pada tema organ gerak hewan dan manusia. Yang ketiga, diperoleh hasil angket siswa terkait minat belajar siswa menggunakan aplikasi WhatsApp. Yang keempat, diperoleh hasil rekaman pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Google Meet. Yang kelima, diperoleh daftar hadir siswa sebelum mengikuti pembelajaran melalui aplikasi Google Meet. Kegiatan sosialisasi pengenalan aplikasi Google Meet dilakukan dengan membagikan link video sosialisasi pengenalan aplikasi Google Meet. Pada video tersebut, selain menjelaskan pengenalan aplikasi Google Meet, juga dijelaskan tutorial penggunaan Google Meet, sehingga dapat mempermudah orang tua, wali murid, dan siswa kelas 5 dalam mempelajari penggunaan aplikasi Google Meet. Untuk mengukur tingkat kemampuan awal siswa sebelum mengikuti pembelajaran menggunakan aplikasi Google Meet, maka kami membagikan link soal pretest dalam bentuk Google Form untuk dikerjakan sebelum pembelajaran menggunakan aplikasi Google Meet dimulai. Berdasarkan hasil pretest tersebut, dari 31 siswa, hanya 6 siswa yang mengalami tuntas atau memperoleh nilai di atas KKM, yaitu di atas 75. Untuk mengukur minat belajar siswa selama mengikuti pembelajaran menggunakan aplikasi WhatsApp, maka kami membagikan link angket minat belajar siswa dalam bentuk Google Form. Berikut adalah hasil dari presentasi hasil angket minat belajar siswa kelas 5 selama mengikuti pembelajaran menggunakan aplikasi WhatsApp.
Sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan aplikasi Google Meet, maka setiap siswa diwajibkan untuk mengisi link daftar hadir. Hal ini ditujukan untuk melatih kedisiplinan siswa mengikuti pembelajaran menggunakan aplikasi Google Meet. Berikut adalah daftar hadir pembelajaran siswa selama mengikuti pembelajaran menggunakan aplikasi Google Meet. Dari 31 siswa, seluruh siswa melakukan absensi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Hal ini menunjukkan antusias yang tinggi dari siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan aplikasi Google Meet. Kegiatan sosialisasi ini ditujukan kepada orang tua, wali murid, dan siswa kelas 5. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan rencana pelaksanaan program pembelajaran yang akan memanfaatkan penggunaan aplikasi Google Meet. Kegiatan ini dilaksanakan melalui grup WhatsApp kelas. Materi sosialisasi ini kami kemas dalam bentuk sebuah video, di mana pada video tersebut selain menjelaskan mengenai pengenalan aplikasi Google Meet, juga dijelaskan tutorial penggunaan aplikasi Google Meet, sehingga orang tua, wali murid, dan siswa dapat mudah memahami dan mempelajarinya. Untuk mengukur kemampuan dan pemahaman awal siswa terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tema organ gerak hewan dan manusia, maka kami memberikan soal pretest yang terdiri dari 10 soal, 5 soal bahasa Indonesia, dan 5 soal pendidikan kewarganegaraan. Skor maksimal yang diperoleh siswa adalah 100 poin, jadi satu soal memiliki 10 poin. Bentuk soal yang kami terapkan yaitu soal pilihan ganda. Hasil dari pretest siswa tema organ gerak hewan dan manusia sebagai berikut. Sebagai penilaian awal terkait dengan minat belajar siswa, maka kami memberikan angket minat belajar siswa terkait dengan penerapan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Hasil dari angket tersebut adalah sebagai berikut. Sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran melalui aplikasi Google Meet, setiap siswa diwajibkan untuk mengisi link daftar hadir. Hal ini bertujuan untuk melatih kedisiplinan siswa sebelum melakukan kegiatan. Berikut adalah rekapan daftar hadir siswa. Dari 31 siswa, seluruhnya mengisi daftar hadir sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Hal ini menunjukkan bahwa antusias yang tinggi dari seluruh siswa untuk mengikuti pembelajaran menggunakan aplikasi Google Meet. Sudah paham untuk pelajaran hari ini? Kalau sudah, sekarang coba kita review lagi. Kita coba lagi menyanyikan lagu Lambang Pancasila. Masih ingat lagunya? Masih. Oke. Nah, karena sudah paham, Waro punya kuis nih. Nah, kuisnya ada 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 dan 2, anak-anak diminta untuk menentukan inti paragrafnya. Kemudian 3, 4, 5 diminta untuk memilih bagian bawah ada gambar lambang sila Pancasilanya ya. Jadi itu sesuai dengan penerapan dari sila yang mana. Nomor 1, cara menjawab, tekan raise hand di bagian bawah yang ada gambar tangan. Nanti Bora akan buka. Nomor 2, siapa yang bisa? Mbak Aira, coba jawabannya apa Mbak Aira? Pink. Yang kuning. Apa Mbak Aira, pink atau kuning? Pink. Pink, coba dibaca tulisannya apa itu Mbak Aira? Memainkan alat musik sando tidaklah mudah. Oke. Kan Kita coba buka dulu ya jawabannya ya. Kalau benar kasih tepuk tangan ya teman-teman. Siap? Oke, tepuk tangan dulu buat temennya. Kegiatan aktualisasi kelima. Kegiatan aktualisasi yang kelima adalah evaluasi dan pelaporan program pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Google Meet.
Langkah pertama yang saya laksanakan yaitu dengan membagikan link post-test dan link angket minat belajar siswa menggunakan aplikasi Google Meet melalui aplikasi WhatsApp grup kelas. Langkah yang kedua, memperoleh hasil post-test siswa. Yang ketiga, merekapitulasi hasil post-test siswa untuk menentukan jumlah skor siswa, nilai rata-rata siswa, dan juga menentukan jumlah siswa yang tuntas ataupun yang belum tuntas KKM. Langkah yang keempat, merekapitulasi keberhasilan pelaksanaan pretest dan post-test. Yang kelima, memperoleh hasil angket minat belajar siswa menggunakan aplikasi Google Meet. Yang keenam, menyusun laporan pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan aplikasi Google Meet untuk disampaikan kepada mentor ataupun kepala sekolah. Untuk mengukur tingkat pemahaman siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi Google Meet, maka setiap siswa diminta untuk mengisi dan mengerjakan soal post-test. Soal post-test tersebut terdiri dari 10 soal dalam bentuk pilihan ganda. Skor maksimal adalah 100 poin, skor setiap soal 10 poin. Untuk mengukur minat belajar siswa, maka guru membagikan angket minat belajar siswa terkait penerapan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Berdasarkan dari hasil soal post-test yang telah dikerjakan, maka diperoleh hasil post-test siswa sebagai berikut. Dari 31 siswa, seluruh siswa memiliki nilai di atas KKM. Jadi, seluruh siswa dianggap tuntas pada pembelajaran tema organ gerak hewan dan manusia yang dilaksanakan menggunakan aplikasi Google Meet. Setelah seluruh siswa mengisi angket minat belajar siswa terkait penerapan pembelajaran menggunakan aplikasi Google Meet, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Dari 31 siswa, mereka sangat berkesan dan senang dalam mengikuti pembelajaran menggunakan aplikasi Google Meet ini. Berikut adalah laporan pelaksanaan program pembelajaran dengan menerapkan aplikasi Google Meet di pembelajaran kelas 5 SD Negeri Kradenan 04 Kota Pekalongan. Laporan ini ditujukan untuk melaporkan kepada kepala sekolah ataupun mentor terkait keberhasilan pelaksanaan program. Keberhasilan ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan pada hasil dan minat belajar siswa dalam pembelajaran. Berikut kami lampirkan foto kegiatan pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi Google Meet, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, hingga kegiatan penutup. Pada laporan tersebut, kami juga sertakan link hasil rekaman video pelaksanaan pembelajaran menggunakan aplikasi Google Meet yang berdurasi 35 menit. Kegiatan aktualisasi ke-6. Kegiatan aktualisasi yang ke-6 adalah penyusunan laporan aktualisasi. Langkah pertama, menyusun bab 4. Bab 4 ini terdiri dari gambaran hasil pelaksanaan aktualisasi yang telah dilaksanakan. Langkah yang kedua, menyusun bab 5, penutup yang memuat simpulan dan juga saran. Langkah yang ketiga adalah menyusun lampiran. Yang keempat, menyusun secara keseluruhan laporan aktualisasi sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan. Penyusunan bab 4. Yang pertama mengenai gambaran umum pelaksanaan aktualisasi, yang kedua pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Kegiatan aktualisasi ini kami laksanakan melalui 6 kegiatan dan kami mulai laksanakan sejak tanggal 7 September sampai tanggal 14 Oktober 2021. Yang ketiga, hasil capaian aktualisasi. Melalui 6 kegiatan aktualisasi ini, secara keseluruhan dapat kami laksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan kami dapat mencapai tujuan dari setiap kegiatan tersebut. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini menerapkan 5 nilai-nilai dasar sebagai ASN, mulai dari nilai akutabilitas, nilai nasionalisme, nilai etika publik, nilai komitmen mutu, dan nilai anti korupsi. Yang keempat, hambatan dan solusi. Dalam pelaksanaan aktualisasi ini,
kami mengalami beberapa hambatan dalam setiap kegiatan. Tetapi, hambatan itu tidak mengganggu keberhasilan pelaksanaan aktualisasi, karena kami dapat menentukan solusi yang tepat dalam mengatasinya. Yang kelima, analisis dampak. Melalui kegiatan aktualisasi ini, kami menerapkan 5 nilai-nilai dasar sebagai ASN. Namun, apabila kami tidak menerapkan nilai-nilai dasar sebagai ASN ini dalam setiap kegiatannya, maka akan timbul dampak yang akan mengganggu ketercapaian pelaksanaan aktualisasi yang telah ditentukan. Yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan aktualisasi untuk dicarikan tindak lanjut yang tepat untuk mengatasinya. Dan apa yang menjadi kelebihan dapat lebih dioptimalkan dan lebih ditingkatkan kembali untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang lain. Penyusunan bab 5. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan aktualisasi terkait penerapan pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi Google Meet di kelas 5 SD Negeri Kradenan 04 Kota Pekalongan yang dilaksanakan mulai tanggal 7 September sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021 ini dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa selama masa pandemi COVID-19. Jadi, pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi Google Meet di kelas 5 SD Negeri Kradenan 04 Kota Pekalongan dapat mengoptimalkan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 di kelas 5 SD Negeri Kradenan 04 Kota Pekalongan. Yang kedua, mengenai saran. Terkait keberhasilan pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini, maka kami merumuskan beberapa saran. Yang pertama, kegiatan pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi Google Meet dapat diterapkan untuk seluruh mata pelajaran dan seluruh tingkatan kelas. Yang kedua, merekomendasikan kepada sekolah untuk melakukan in-house training atau IHT terkait penerapan pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi Google Meet yang dapat diikuti oleh seluruh guru, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. Yang ketiga, mensosialisasikan kepada seluruh orang tua, wali murid maupun siswa terkait pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi Google Meet. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan ke-6. Yang pertama, dokumentasi kegiatan menyusun laporan aktualisasi bab 4. Yang kedua, dokumentasi kegiatan menyusun laporan aktualisasi bab 5. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan menyusun lampiran laporan aktualisasi. Yang keempat, dokumentasi kegiatan menyusun laporan aktualisasi secara keseluruhan sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan. Testimoni pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Ari Wibowo, mengajar sebagai guru PJOK. Kebetulan saya satu instansi dengan Ibu Woro Dewandari yang sekarang sedang melaksanakan kegiatan habituasi atau praktek setelah pelaksanaan RA. Kebetulan PJOK ada hambatan pada masa pandemi ini, yaitu pada kegiatan praktek, karena pembelajaran PJOK menitik beratkan pada keterampilan gerak atau praktek, sehingga di SI kami awalnya hanya pelaksanaannya itu melalui WA Group. Di situ saya mengalami banyak kendala. Kemudian saya melihat kegiatan Ibu Woro, yaitu menggunakan aplikasi Google Meet. Ternyata aplikasi itu sangat bermanfaat, terutama bagi kami, bagi saya ya, guru PJOK, untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Di situ juga saya melihat anak-anak jadi masuk seperti biasa. Jadi mereka belajar disiplin juga, masuk Meet, bisa langsung praktek tanpa harus bertemu langsung karena memang masih daring. Dan saya memang termotivasi dengan beliau, Ibu Woro.
guru muda berprestasi dan memang mantap. Saya insya Allah akan mengikuti beliau untuk menerapkan Google Meet pada pelaksanaan kegiatan PJOK. Sekian video pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang telah kami laksanakan dengan judul Penerapan Pembelajaran dengan Memanfaatkan Aplikasi Google Meet di kelas 5 SD Negeri Kradenan 04 Kota Pekalongan. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat.